Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita bertemu lagi pada mata kuliah penyusunan proposal skripsi. Kita akan masuk pada bab 2, yakni kajian pustaka. Ya, perlu diingat di dalam penyusunan kajian pustaka ada beberapa hal yang penting yang perlu kawan-kawan ketahui. Oke, kita langsung saja untuk menyimak pada materi berikut ini. Oke. Kajian pustaka itu sebenarnya meliputi tentang pertama adalah kajian teoritis, yang kedua adalah kajian empiris, yang ketiga itu adalah dinamika hubungan antar variabel. Nah, dinamika hubungan antar variabel ini perlu kawan-kawan ketahui bahwa dinamika hubungan antar variabel ini itu untuk kuantitatif. Kalau untuk kualitatif itu disebut dengan kajian teoritis, nanti akan kita jelaskan. Setelah itu kerangka konseptual itu ada semuanya ya, untuk kuanti dan kuali, dan selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Sedangkan hipotesis penelitian ini hanya berlaku pada kuanti saja. Kalau kuali atau deskriptif kuantitatif tidak perlu menggunakan hipotesis penelitian. Oke, kita akan jelaskan satu-satu. Perhatikan. Nah, di dalam kajian teoritis yang perlu kawan-kawan ketahui adalah bahwa nanti ketika Anda mencari teori itu maksimal 10 tahun terakhir ya. Katakanlah tahun 90 tidak apa-apa kita pakai begitu ya. Sorry. Tahun 2000 maksudnya. Tahun 2000 kita tidak apa-apa untuk menggunakannya. Tapi di bawah 2000 untuk kajian teoritis usahakan jangan dipakai. Nah, selain itu, di dalam uraian pada kajian teoritis ini itu berisi tentang variabel dependent dan variabel independent. Dan di sini perlu kawan-kawan ketahui juga bahwa sebelum Anda menuliskan variabel dependent ini ada yang disebut dengan subjek penelitian. Jadi pengertian subjek penelitian itu Anda tuliskan juga di sana. Contoh, saat subjek Anda adalah siswa SMA, maka siswa SMA itu apa? Itu harus Anda tuliskan di sana. Baru kemudian variabel dependent atau variabel Y Anda. Jika kualitatif maka satu variabel aja yang dituliskan. Setelah subjek baru kemudian variabel Y. Tapi kalau kuantitatif Anda harus menuliskan variabel Y dan juga kemudian diikuti oleh variabel X. Nah, lalu apa isinya di dalam variabel Y dan di dalam variabel X itu? Nah, setiap variabel Y maupun X itu berisi tentang pengertian variabel tersebut. Dari mana? Dari teori-teori, dari buku-buku atau dari jurnal-jurnal yang sudah Anda dapatkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi variabel itu juga Anda perlu cantumkan di sana, baik variabel Y maupun variabel X. Selain itu juga aspek-aspek dari variabel Y dan variabel X. Jadi setiap variabel Y itu katakanlah punya pengertiannya, punya faktor yang mempengaruhi dan punya aspek. Apa bedanya kalau faktor dengan aspek? Kalau faktor itu berkenaan dengan sesuatu di luar itu yang mempengaruhi variabel tersebut. Tetapi kalau aspek itu adalah sesuatu yang mencirikan variabel tersebut. Contoh, orang cemas aspeknya adalah gemetar tangannya, berkeringat dingin mungkin, dan sebagainya. Oke, bisa dipahami untuk kajian teoritis? Oke. Selanjutnya adalah kajian empiris. Apa bedanya kajian teoritis dengan kajian empiris? Kalau kajian empiris itu berbicara tentang penelitian terdahulu. Ingat ya, penelitian terdahulu. Apa yang dituliskan? Hasilnya, subjeknya, dan seterusnya. Sebenarnya kalau di kemarin kalau kawan-kawan ngomong masalah keunikan penelitian yang itu sudah dihapus begitu ya. Nah, keunikan penelitian itu dimasukkan ke dalam kajian empiris, tetapi tanpa menuliskan perbedaan dengan penelitian Anda. Hanya menuliskan penelitian-penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel yang Anda kaji begitu. Nah, kajian empiris ini sama artinya dengan hasil dari suatu percobaan atau hasil penelitian terdahulu. Itu berapa jumlah yang dibutuhkan dalam setiap variabel? Setiap variabel, masing-masing variabel itu terdiri dari minimal ya ini 3 artikel ilmiah nasional atau internasional. Untuk proposal penelitian kali ini tugasnya itu adalah minimal 3 artikel ilmiah nasional, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk skripsi internasional harus dimasukkan begitu ya. Jangan lupa. Ketika Anda punya 2 variabel X dan Y, maka X itu 3 penelitian, Y 3 penelitian. Kalau seandainya ada 3 variabel X1, X2 dan Y, maka X1 itu 3 variabel, X2 juga 3 variabel, XY juga 3 variabel. Nah,
Dari mana? Dari jurnal-jurnal. Banyak sekali kalau kawan-kawan itu berbicara tentang jurnal-jurnal ilmiah. Silakan di googling saja, di Google itu banyak sekali. Di Scopus juga banyak dan seterusnya. Dan juga di internet itu banyak terdapat jurnal-jurnal yang sudah saya terangkan sebelumnya, begitu ya. Nah, selanjutnya dinamika hubungan antar variabel. Dinamika hubungan antar variabel ini berbicara, kalau kuantitatif berbicara tentang bagaimana hubungan keterkaitan antar variabel tersebut. Kalau kualitatif disebut dengan perspektif teori. Oke? Oh, sampai di sini dulu. Nanti akan saya terangkan apa itu dinamika hubungan antar variabel dan perspektif teori. Oke, terima kasih. Oke, ternyata masih ada waktunya, gitu ya. Masih ada waktunya. Saya lanjutkan lagi aja. Nah, dinamika hubungan antar variabel itu khusus untuk kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu disebut dengan teori dan empiris, itu kualitatif. Kuantitatif ini bisa survei, bisa deskriptif atau eksperimen, ya. Nah, saya akan jelaskan satu-satu dulu. Dinamika hubungan antar variabel kuantitatif bentuknya. Nah, dinamika hubungan antar variabel itu menceritakan ya bagaimana keterkaitan antara variabel X dengan variabel Y. Ingat, di dalam menuliskan hubungan dinamika hubungan antar variabel dalam bentuk kuantitatif hubungan, gitu ya. Maka yang terpenting itu adalah kawan-kawan harus menuliskan pertama itu mungkin subjeknya dulu. Lalu kemudian kawan-kawan menuliskan variabel X-nya, ya. Anda jelaskan variabel X-nya seperti apa pada subjek tersebut, baru kemudian variabel X itu mempengaruhi variabel Y Anda. Lalu bagaimana cara mengkaitkannya? Ya, dikaitkan antara aspek variabel X dengan variabel Y. Itu merupakan bagian yang harus kawan-kawan dinamikakan. Contoh, katakanlah variabel nanti akan saya jelaskan di kerangka konseptual, begitu ya. Oke. Kemudian dinamika hubungan antar variabel ini berisi uraian mengenai keterkaitan atau hubungan variabel X dan dengan variabel Y-nya. Berdasarkan apa? Kajian pustaka atau literatur terdahulu. Nah, hubungan antar variabel dimaksud lebih ke arah dinamika hubungan antar variabelnya, begitu ya. Dan kemudian apabila ternyata nggak ditemukan nih teori yang mengatakan hubungan langsung antara variabel X dengan variabel Y-nya, maka peneliti perlu menunjukkan benang merahnya. Bagaimana menunjukkan benang merahnya? Ya, keterkaitan antara aspek variabel Y dengan aspek di variabel X Anda, begitu. Secara logis yang pasti. Baru setelah itu kita berbicara tentang perspektif teori. Kalau untuk kualitatif itu disebut dengan perspektif teori dan empiris. Bagian ini menguraikan pandangan subjektif dan posisi peneliti atas topik yang akan dikaji dari sudut pandang teori dan empiris kajian terdahulu. Artinya apa? Anda menjelaskan fenomena variabel Y Anda pada subjek Anda itu berdasarkan teori-teori dan kajian empirisnya, mulai dari dampaknya, mungkin mulai dari faktor yang menyebabkan itu, barangkali bagaimana gambaran dari variabel tersebut pada subjek tersebut, itu yang perlu kalian terangkan nantinya. Nah, kemudian suatu sudut pandang teori dan empiris memuat asumsi-asumsi konsep bentuk-bentuk penjelasan atas realita yang diteliti. Sama halnya yang saya jelaskan tadi, bahwa perspektif teori dan empiris itu berkenaan dengan bagaimana Anda melihat, mendinamikakan kira-kira variabel Y Anda itu dipengaruhi oleh apa, menyebabkan apa, bagaimana gambarannya pada subjek yang Anda teliti. Gitu. Yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Ini semua ada, ya. Kerangka berpikir ini semua ada. Nah, kerangka berpikir itu berisi tentang menggambarkan dinamika hubungan antar variabel atau menggambarkan teoritisnya. Tadi kalau kita ngomong tentang hubungan antar variabel, ya, kerangka berpikir ini itu menggambarkan, ya. Kerangka berpikir ini menggambarkan menggunakan diagram atau bentuk gambar seperti ini, menggambarkan atau merangkum dari dinamika hubungan antar variabel, begitu. Di sana tadi dijelaskan, katakanlah hubungan antara variabel X dengan Y. Ini X dulu ya, baru kemudian Y. Ingat, X, Y, ya. Nah, katakanlah ini locus of control internal tinggi, kemampuan tinggi. Bagaimana kemampuan tinggi itu ternyata menentukan penetapan tujuan
Oke, kita lanjut pada kerangka berpikir. Tadi terkait dengan penjelasan kerangka berpikir, tolong nanti diingat yang ini saja ya. Oke, kerangka berpikir itu berisi tentang ya gambaran bagan yang menggambarkan dinamika hubungan antar variabel atau kajian teoritik. Artinya apa? Di dalam kerangka berpikir itu merupakan rumusan ya, rumusan yang menggambarkan bagaimana dinamika hubungan antar variabel di bab sebelumnya mengenai hubungan antar variabel atau kajian teoritik tadi itu. Nah, itu yang menggambarkan persepsi teori tadi itu yang menggambarkan kerangka berpikir. Contoh ini adalah contoh kerangka berpikir mengenai kuantitatif ya, hubungan antar variabel begitu. Oke, langsung saja. Contoh contoh judulnya adalah ada hubungan positif antara locus of control dengan regulasi diri akademik. Oke. Untuk isu ini siswa SMA dulu, SMK dulu, subjeknya harus tuliskan tadi. Kemudian Anda tuliskan ya, locus of control tinggi. Nah, locus of control tinggi. Ini aspeknya. Di dalam locus of control itu ada aspek-aspeknya, tinggi gitu ya. Minat tinggi, usaha tinggi. Nah, sebenarnya dalam aspek itu cuma kemampuan, minat dan usaha, tetapi karena ini tinggi maka kita tambahi kata-kata tinggi di sini. Oke? Nah, selanjutnya itu adalah Anda tuliskan locus of control rendah, berarti kemampuan rendah, minat rendah, usaha rendah, begitu. Nah, lalu apa? Lalu variabel ini adalah variabel X dulu, baru kemudian variabel Y. Oke, variabel Y-nya di sini. Karena positif maka ketika locus of control ini tinggi, begitu ya. Locus of control tinggi maka akan mempengaruhi regulasi diri akademik yang juga tinggi, sehingga penetapan tujuan juga tinggi, motivasi diri tinggi, monitor diri tinggi, evaluasi tinggi. Begitu pula yang sebelah sini ya, juga karena memang positif, artinya ketika ini tinggi maka ini rendah, maka ini rendah pula, maka di sini penetapan tujuan rendah, motivasi diri rendah, monitor diri rendah, evaluasi diri rendah. Penetapan tujuan, motivasi, monitor diri dan evaluasi itu merupakan aspek dari regulasi diri ini. Maka di teori kan perlu menuliskan yang namanya aspek-aspeknya. Nah, ketika Anda membuat dinamika hubungan antar variabel itu hanya menggambarkan kayak gini. Pada saat seorang siswa SMK itu memiliki locus of control internal tinggi, di mana ditandai dengan kemampuan yang tinggi, minat yang tinggi, dan usaha yang tinggi, ini akan berdampak pada kemampuan motivasi dirinya secara tinggi pula. Monitor dirinya dalam belajar juga tinggi dan mengevaluasi belajarnya juga tinggi. Begitu pula minat tinggi juga mempengaruhi penetapan tujuan dan seterusnya. Itu adalah dinamika hubungan antar variabel di bab sebelumnya di hubungan antar variabel tersebut. Oke. Ketika Anda selesai menuliskan kerangka berpikir ini, selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis ini khusus untuk penelitian kuantitatif survei maupun eksperimen. Kalau penelitian survei itu berkenaan dengan korelasional, perbedaan, peran, begitu ya. Kalau eksperimen itu ya percobaan mestinya. Oke. Khusus penelitian yang berupa kuantitatif deskriptif ya, atau kualitatif nggak perlu yang namanya hipotesis. Ingat ya, deskriptif itu nggak perlu yang namanya hipotesis. Yang perlu adalah hubungan survei kemudian eksperimen. Oke. Rumusan masalah itu terdiri dari 4 hal. Pertama, menyatakan pertautan antar dua variabel atau lebih, dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan ya. Pernyataan bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan rumusan masalah, kalau pernyataan hipotesis. Dirumuskan secara singkat, padat dan jelas ya, dapat diuji menggunakan uji statistika. Ini adalah contoh dari hipotesis. Ini survei, korelasional perbedaan peranan. Ini berkenaan dengan korelasional. Ada hubungan positif antara regulasi akademik dengan prestasi akademik matematika. Maka penelitiannya judulnya adalah hubungan antara regulasi akademik dengan prestasi akademik matematika siswa sekolah dasar. Nah, ini ada hubungan positif. Ini adalah sesuatu, ada hubungan ini adalah sesuatu yang bisa diuji, positif, menunjukkan keterkaitan, oke, ya, antar variabel tersebut. Kalau ini ada perbedaan prestasi akademik matematika antara laki-laki dan perempuan sekolah dasar.
Nah, ini adalah uji perbedaan hipotesisnya. Hipotesis ditulis harus seperti ini, ada hubungan, ada pengaruh, ada hubungan, ada perbedaan, itu adalah hipotesa. Oke? Nah, kalau eksperimen ini ada pengaruh terapi bermain peran untuk meningkatkan kemampuan regulasi diri siswa ABK. Contoh kedua, terdapat pengaruh terapi zikir untuk meningkatkan kecerdasan emosi narapidana. Nah, hipotesis ini disimpulkan dari mana? Dari kerangka konseptual. Konseptual di mana? Dirangkum dari mana? Dirangkum dari hubungan antar variabel atau tinjauan atau kajian teoretik tadi itu ya, untuk kualitatif. Dan itu diambil dari mana? Dari semua itu teorinya diambil dari mana? Dari teori-teori yang ada di atasnya lagi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan bab 2 untuk kajian pustaka. Selamat ketika Anda sudah menyelesaikan kajian pustaka Anda, maka 70% Anda telah menyelesaikan proposal skripsi Anda. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya.